Ini musik apa?
Mohon perhatian untuk Bapak Ibu undangan yang masih berada di luar tenda supaya bisa memasuki tenda. Baik Bapak Ibu, sebelumnya supaya acara kita sebentar nanti lebih terarah dengan suasana yang mungkin lebih cair, maka saya panggilkan Master of Ceremony kita hari ini, Ina Mervin Dekat. Terima kasih Abang untuk kesempatan yang telah diberikan. Baik Ina Mervin, mikrofon ini akan menjadi milikmu selama acara ini berlangsung. Terima kasih. Terima kasih kembali. Di suatu waktu diri ini diberikan berkat untuk hadir di sebuah momen penuh berkat, dan waktu itu adalah saat ini. Terima kasih untuk percaya yang saya terima, untuk kesempatan yang ku alami, dan untuk waktu menyapamu semua. Selamat datang hadirin sekalian di resepsi syukuran 25 tahun hidup membiara Suster Maria Alfonsa PRR. Kita berikan aplaus yang meriah untuk momen berbahagia hari ini. Sang jubilaris Suster Maria Alfonsa yang berbahagia, Romo Deken yang kami hormati, Pastor Paroki Lama Bunga yang kami hormati, Kepala Suster PRR yang kami hormati, Suster Pimpinan Komunitas Nunukan yang kami hormati, yang saya hormati Komunitas Suster DST, Komunitas Suster PRR yang juga saya hormati, Romo dan Suster yang sempat hadir di momen berbahagia ini yang sama saya hormati, Romo Ranju Bahala Tanabe
Toi ketungkuran, jadi yang mungkin di barisan depan ini adalah Romo-Romo. Maaf yang bukan Romo, ikut termasuk barisan Romo. Bapak Camat Kulbagolit yang saya hormati, Kepala Desa PPGK yang saya hormati, singkatnya, kita semua yang hadir di momen berbahagia ini yang saya hormati. Selamat siang. Yo siang aku lemah tuh adik, Anda mengikuti musik. Selamat siang. Selamat bertemu untuk semua kita. Perkenankan saya memohon izin hadirin sekalian untuk menjawab berseka di setiap baris pantun yang akan saya bawakan ini. Berseka tes muangkit. Sini mihaya berseka ulindi. Si depan yang bauli. Berseka. Oke, terima kasih. Yang belakang berseka. Buah bidara dimakan burung. Satu ke tanah dipilih orang. Jalan hidup setiap insan hanyalah seturut kehendak Tuhan. Berseka. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Sebuah moto singkat, padat, tepat, dan jelas. Namun kita percaya maknanya bukan main-main. Seperti apa nanti akan kita kupas tuntas bersama sang jubilaris kita. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita dengarkan suara dari yang mewakili keluarga. Kepada Bapak Mikhail Kopongdaya, disilakan. Selamat siang, salam sejahtera, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suster pemimpin Biara Pusat Kongregasi Putra Renya Rosari Larantuka, Putri Renya Rosari Larantuka, atau yang mewakili bersama para suster sekalian yang hadir, yang keluarga hormati dan keluarga kasihi. Romo Deken Adonara atau yang mewakili bersama para pastor yang hadir, keluarga hormati dan keluarga kasihi. Camat Kulbagolit dan Camat Adonara Timur yang sempat hadir, keluarga hormati. Bapak Ibu saudara-saudari undangan, singkatnya segenap umat beriman yang ada di tenda sukacita hari ini, yang sama-sama keluarga muliakan, bahwa 25 tahun hidup membiara Suster Maria Alfonsa, nama kampungnya Suster Ursula Bargoda, bukan satu waktu yang singkat, waktu yang memang cukup panjang dan pastinya cukup melelahkan. Dalam perjalanan panjang 25 tahun, pasti saja ada hal-hal yang banyak sekali yang dilalui, yang dilewati, yang dialami oleh suster. Tantangan, rintangan, halangan, masalah, gelombang badai yang pastinya dihadapi. Tantangan, rintangan yang dihadapi oleh suster ini sebetulnya satu hal yang membuat dia menjadi semangat, menjadi kuat, menjadi matang, menjadi dewasa, dan menjadi
orang yang berkualitas dalam bertutur, bersikap, dan bertingkah laku yang pastinya menjadi contoh dan teladan bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Anak Suster Maria Alfonsa ini, saya awalnya tidak terlalu yakin bahwa dia sampai seperti ini, karena memang orangnya agak cengeng dan juga manja. Sedikit masa lalunya mungkin pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, bahwa di usia kecil, waktu itu sekitar 13 tahun, 12 tahun, dia masih duduk di SD kelas 5. Dia menderita satu penyakit yang cukup serius, hepatitis, infeksi di hati, infeksi hepar. Ini sudah tingkat yang memang cukup parah, sampai gejalanya semua kulit, mulut, mata kuning semua. Sudah tingkat yang agak lanjut, sehingga paru-paru dan hatinya sudah mulai alergi terhadap udara. Jadi sekalian juga gatal yang ngeri. Akhirnya dirujuk ke Pulito Bebitiama, dan dari Pulito Bebitiama dirujuk ke Lela. Di sana diopname selama 1 bulan lebih. Ini memang bed rest total, maksudnya istirahat di tempat tidur semua dilayang 1 bulan lebih. Pulang dari sana, dia lanjut selesaikan SD, kemudian ke SMP. Saya sudah menjelaskan bahwa penyakit ini kalau seandainya kambuh lagi maka fatal. Itu pasti fatal. Sehingga saya jelaskan bahwa tamat SMP tidak boleh kemana-mana, harus dekat dengan saya supaya saya terus memantau kesehatan. Begitu gejala awal muncul, kita obati dan selesai. Saya takut kalau dia tinggal jauh. Akhirnya dia istirahat, tapi semua kegiatan di Lowotana ini dia ikut aktif. Dia selalu di depan, bahkan kadang memberi penyuluhan. Misalnya di kegiatan posyandu, penyuluhan tentang kesehatan, dia bisa. Nah, sampai jalan 5 tahun, saya dengan mamanya ini pikir bahwa dia sudah tidak punya pikiran lagi untuk sekolah. Di tahun ajaran baru, tahun ke-5, saya, mamanya, dia dengan adiknya Sedo yang anggota Korsar. Kami duduk, karena tahun ajaran baru, saya ini ajak Sedo, saya bilang, kamu daftar supaya sekolah di SMP setelah tamat SD. Jadi, sekolah hal. Jadi begitu kan dia ada di situ, dia begitu bangun dengan marahnya. Orang tidak mau dipaksa, kita yang mau sekolah dibiarkan. Masuk kamar tidur dan menangis. Saya bilang, ini bagaimana? Ina, saya bilang ibu. Akhirnya mamanya masuk di kamar, dia tanya, aku betul-betul mau sekolah? Iya, saya mau sekolah. Jadi sudah, kau siap diri daftar untuk sekolah di SMA PGRI Larantuka. Maka saya hubungi Romo Bernard Kedang, almarhum. Waktu itu dia di katedral. Saya bilang, ini orientasinya, tahun orientasinya sudah 2 minggu. Saya bilang, tolong buat pendekatan di sekolah supaya saya punya anak ini masuk. Akhirnya dibuat pendekatan, jadi sudah antar dia ke sana sekolah. Dia langsung ngomong, saya sekolah untuk nanti jadi suster. Jadi sudah dalam perjalanan seperti habis tamat SMA langsung pembinaan dan masuk dia. Nah ini, jadi saya khawatir tadi, anak ini bisa tidak? Padahal ternyata semuanya ini adalah jalan keluar. Dia
kuliah di Kupang. Untuk kelancaran pendidikan, tugas dan lain-lain, dia telepon, "Bapak, saya ini bagaimana tidak ada apa-apa? Motor tidak ada, laptop tidak ada, saya mau kerja bagaimana?" Saya bilang, "Bapak siap. Bapak dalam waktu dekat akan kirim." Jadi saya beli motor, kirim laptop untuk kelancaran. Saya ini khawatir kalau dia sedang sedih, itu saya hanya membayangkan mukanya seperti apa. Ya. Jadi saya selalu melayani dan motivasi mendukung supaya perjalanan panggilan ini benar-benar dipertahankan. Ya. Di Nunukan, di penempatan terakhir, setelah 1 tahun kemudian mungkin, sore-sore harinya dia telepon. Dia bilang, "Bapak, saya ini ada di luar wihara, jauh. Ini jalan sepi sekali. Saya telepon orang-orang tidak angkat. Ada yang memang tidak aktif. Ini saya bagaimana? Bapak, dibeli 1 motor kah?" Saya bilang, "Ina, kondisi seperti ini kan engkau sudah siap. Engkau harus kuat. Tidak boleh cengeng begitu. Yakin, engkau berdoa. Sebentar lagi pasti ada orang yang menyelamatkan engkau, mengantar engkau ke wihara." Tidak lama, kurang dari 10 menit dia telepon, "Bapak, terima kasih banyak. Ada orang yang sudah menyelamatkan saya. Sekarang ini kami dalam perjalanan menuju wihara." Saya bilang, "Syukurlah. Jadi jangan hati-hati." Seperti itu. Jadi memang di saat-saat dia mengalami tantangan, selain dalam kongregasinya itu ada ketaatan, tetapi dia selalu komunikasi dengan orang tua. Dan ketika seperti itu, orang tua juga pasti harus melayani untuk mendukung panggilan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sekelumit tentang Suster. Menghadapi puncak acara kita hari ini, keluarga bekerja sama dengan Pastor Paroki Lambunga, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Stasi Santian Bikus PPGK, dan juga Karang Taruna Lubatelo Silawotana. Kami telah membentuk panitia, membagi-bagi tugas, menyiapkan segala sesuatunya untuk acara kita hari ini. Dan kondisi seperti ini adalah kerja keras dari panitia. Oleh karena itu, keluarga dan panitia pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tite Wahangkai, para suster, para pastor, Bapak Camat, Bapak Ibu undangan, kita semua, pengurus DPS, dalam hal ini seksi liturgi, anggota KOR, yang memang suaranya hari ini cukup, suasananya sangat hidup, dengan lantunan suara yang sama-sama kita dengar. Kemudian ama orang tua prai boho, barisan menyiapkan barisan belakang, kita semua yang terlibat dalam urusan ini, keluarga dan panitia menyampaikan sekali lagi ucapan limpah terima kasih. Terima kasih. Permohonan maaf juga kami sampaikan untuk kita semua apabila pada saat kita semua memasuki tenda sukacita ini, sampai saatnya kita meninggalkan tempat ini, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, bahkan menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, baik dalam bertutur, bersikap, dan bertingkah, juga dalam pelayanan, maka pada tempat dan kesempatan ini, atas nama panitia dan keluarga, menyampaikan permohonan maaf beribu maaf. Segala bentuk perhatian, segala amal, jasa, dan budi baikmu semua yang telah diarahkan untuk
keluarga kami atas diri anak Suster Maria Alfonsa. Kami tentu tidak bisa membalasnya. Kami serahkan seluruhnya kehadirat Bapak Allah di surga, agar kiranya Bapak Sudi memberikan rahmat dan berkat berlimpah ke atas kita semua. Barangkali ini saja satu dua hal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk saudara-saudariku umat muslim yang sempat bersama-sama kita dalam acara kebersamaan hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat. Terima kasih Bapak. Si putri kecil yang manja, yang cengeng, kini sudah menabur cinta yang luar biasa selama 25 tahun hidup membiara. Seperti apa perjalanan Suster Maria Alfonsa? Nanti kita akan mendengar langsung dari sang jubilaris. Pada 20 Oktober 1974 di Pepak GK lahirlah seorang putri dari Bapak Arnoldus Kopong Suban dan Ina Maria Goretti Derang Olah. Saat ini beliau berdua tengah menyaksikan dan turut berbahagia dari rumah abadi di surga. Putri kecil itu kemudian diberi nama Ursula Barkhodah dengan sejuta cinta dan harapan di balik nama itu. Tumbuh bersama keempat saudaranya, Christina Rawaborot. Jika ada mohon berdiri. Oh, yang mana? Oke. Kakak Gina. Nah, dengan netala ada terus ya. Tapi setidaknya semua kita melihat ya. Bebela Kak Christina Rawaborot. Selanjutnya ada Magdalena Osepepak. Ya, kita berikan tepuk tangan boleh. Selanjutnya ada Vitalis Baedeket. Oke. Dan Suster Maria Alfonsa adalah anak keempat. Dan terakhir si bungsu Maria Sedobarek dan Marta Sedobarek. Tuhan Yesus ya. Ini si kembar. Oke, say hi dari sana ya Kakak Ina. Hadirnya tidak seorang diri. Ada si dia kembarannya yang turut hadir walau tak bisa kita pandang secara kasat mata. Marta Sedobarek. Sejak 1981 sampai 1984 orang Lela tua kai. Suster Maria Alfonsa menempuh pendidikan di SDK Pepak GK kelas 1 sampai kelas 3. Mungkin teman-temannya juga hadir saat ini. Melanjutkan pendidikan di SD Impres Pepak Keluh pada tahun 1984 hingga 1987. Kemudian ke SMPK Lewolema di Keluh tahun 1987 sampai 1989. Kemudian tahun 1994 hingga 1997 lanjut ke SMA PGRI Larantuka. Tidak sampai di Larantuka, seperti cerita Bapak tadi, Suster kemudian melanjutkan pendidikan S1 Pendidikan Matematika di Universitas Widya Mandira Kupang sejak 2009 hingga 2013. Panggilannya
masa postulan di Rian Kemie dari Juli 1997 hingga November 1998. Ada Bapak Ibu dari Rian Kemie yang turut hadir di sini mungkin? Ada. Takuma Aike. Oh, Bapak Romo. Ya ternyata Bapak Romo, mohon maaf ya Bapak. Kota ada kau hilang di kau maju bala nih. Masa novisiat tahun 1998 hingga tahun 2000. Kaul pertamanya pada 30 November tahun 2000. Kaul kekal 8 Desember tahun 2008 dan perak kaulnya 1 Juli 2025. Berkarya sejak 2001, tepatnya bulan Januari hingga September di komunitas Pademangan Jakarta sebagai tenaga sosial. Ada yang terbang dari Jakarta hari ini? Ada. Oke, apakah ini Romo juga? Oh Romo, halo Bapak Romo. Ya, dari Mama Kota ya Bapak Romo. Tahun 2001 hingga 2028 mengabdi berkarya di komunitas Tilang Maumere sebagai guru SMPK Santo Yohanes Pemandi Tilang. Sabar, ayo kasih kukumu. Saya dengar kukumu. Dari Juni hingga Desember 2008 masa probasi dan kaul kekal. Mohon maaf, tadi pendidikan nih kata selepanya anak salah perjalanannya. Tahun 2009 hingga 2013 studi Unwira Kupang. Tahun 2014 hingga 2015 komunitas Minjip Tanah. Semoga saya tidak salah baca ya suster. Maroke, Papua. Enak jadi suster, bisa kemana-mana. Loh cita-cita jadi suster di Medebela ke Medeglete karena tidak terdeteksi silomo, teragalomo. Tahun 2015 hingga 2018 komunitas Lamahora Lembata sebagai kepala sekolah SDK Santa Teresia Lamahora. Tahun 2018 hingga 2021 komunitas Lahurus Atambua sebagai guru SMAK Monsinyur Gabriel Manek SPD Lahurus. Tahun 2021 hingga 2023 berkarya di Biara Pusat Lebau Larantuka sebagai guru SMPK Gabriel Sarotari. Kemudian tahun 2023 hingga saat ini komunitas Sungai Sembilan Nunukan sebagai kepala sekolah SMPK Francisco Yasinta Nunukan. Kita berikan aplaus luar biasa untuk Sister Maria Alfonsa selama 25 tahun mengabdi. Tidak 25 tahun ini saja, ngomong senihala. Karena ketika kita bertemu lagi untuk merayakan syukur kembali, pasti Nena berhak mubah. Di balik cerita profil tadi Suster Maria Alfonsa, ada kisah masa kecil, momen masa kecil yang begitu terkenang. Rupanya sang jubilaris kita ini adalah seorang pencinta muka belungan, murah suster. Iya, susternya apa iya nama mau. Pencinta muka belungan. Bapak Ibu semua sudah tahu muka belungan apa ya? Ketika mereka makan muka belungan, rara muka belungan, dah mari-mari. Gean tirakai, kakak hari ikan apa? Goen tak ruang kai, goen tak telokai. Baru apa yang dijawab oleh Suster Maria Alfonsa? Goen mahimbuto. Mahimbuto, ruang telon aku ramari teke. Nah gening kamu tadi namari mahim. Oh ada suster. Hadirin sekalian, usai kita mendengarkan cerita singkat tentang Suster Maria Alfonsa, mari kita dengarkan bersama sebuah testimoni
untuk Suster Maria Alfonsa. Entah siapa yang akan membawakannya, kita dengarkan bersama. Bapak kita, tunjukkan pesonamu. Inilah dia, Bapak David Klawes yang akan memberikan sebuah testimoni untuk sang jubilaris. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah sekali. Terima kasih. Kepada Bapak disilakan. Semua yang hadir, yang saya cintai, saya tidak bisa sebut satu-satu. Suster Alfonsa, anak Nasna. Ini tahun jubileum. Di mana-mana orang mulai membuka porta santa, pintu suci, dan bersyukur bahwa di Keuskupan Larantuka kita punya 3 porta santa, pintu suci, Katedral Larantuka, Rocky di Solema, dan Rocky Waiberat. Porta Santa, pintu suci, pintu untuk para peziarah pengharapan di tahun jubileum. Saya primo dengan untuk Suster Maria Alfonsa, akuilah dirimu dengan satu kata, ergo sum estiu. Saya adalah pintu kecil di bawah naungan Porta Santa. Dan dalam dirimu sebagai sebuah ostium, harus kau nyalakan pertama ostium pacis, kedua ostium justisia, yang ketiga ostium fraternus, dan ostium humanitas. Ostium pacis, bukalah dirimu menjadi pintu perdamaian, pintu damai bagi siapa saja yang ada di sekitarmu. Ostium fraternus, pintu persaudaraan. Di mana-mana suster telah melanglang buana untuk bekerja sebagai seorang pengikut Maria, putri ria remajanya Santa Maria. PRR-nya putri ria remaja. Yang di bahasa Indonesia kan jadi Rainier. Pertanyaan pertama, sebagai Ursula, siapa bapak moyang? Sebagai Ursula, siapa bapak moyangmu? Kakek Diledani. Diledai. Sebagai Maria Alfonsa, siapa kakekmu? Hamba Allah Gabriel Yohanes William Musmane. Minta diulang. Hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek. Ajaib, karena Manek ditemukan oleh orang-orang PRR masih utuh jasadnya dan dikembalikan di Lebau untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Gabriel Manek yang dengan segenap hatinya telah membuka sebuah biara, sebuah kongregasi baru di Keuskupan Larantuka dengan nama PRR. Untuk menjawab siapa pelindungmu, siapa sandaranmu, kuda inak mau baiki. Baik waktu ihan. Kalau mau kere, mau biasa digelahan oleh pet kertas. Ruatan tutup. Lepet pertama,
Ketika Maria Alfonsa mencari sandaran, masuklah ke dalam rumah untuk merenung. Dan kalau rumah itu terlalu luas bagimu, pesan Yesus, berdoalah dalam ruang yang sempit, maka lipat sekali lagi seperti ini. Yang kedua, untuk mencari sandaran, kalau secara manusia kita mesti mencari pilar yang paling kuat, tiang-tiang yang paling kuat untuk tempat bersandar kita. Mungkin agak mundur lagi, ada kakak-kakak yang mau lihat. Sekarang untuk mendapatkan sandaranmu yang paling sah dan paling hakiki, mari kita cari dan kita sobek sama-sama menurut lipatan yang terakhir. Pada siapa aku bersandar, hari pemain tak boleh nyangkut kriak besi. Bina itu belah di kain budak ledale, miangkin anak yang deh, budak las nak besi. Suster maju sedikit lagi, saya di belakang. Tolong buka perlahan-lahan, buang yang di tangan kanan. Buang saja, sebab itu sudah tidak berguna. Yang berguna di tangan kirimu. Bukalah dengan hati-hati, jangan membuat sobekan baru, dan tunjukkan kepada kami semua apa dan siapa sandaranmu. Sekian dan terima kasih Mervis. Dan saya persilakan pulang. Terima kasih Bapak, sebuah kejutan untuk semua kita. Semua kita bertanya, lipat kertas di atas tidak ampuni. Rupanya hasil akhirnya begitu mengejutkan semua kita. Salib putih terpampang di hadapan kita semua. Hadirin sekalian, kita berikan aplaus sekali lagi. Suster biat kertas ngakunin, suster ya senyum-senyum. Nanti kalau syukuran undang Bapak David Kelawes untuk biat kertas sama-sama. Bapak Ibu, Romo saudara hadirin sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari mewakili undangan Bapak Camat Kelubagolit. Kepada Bapak disilakan. Kita sambut kehadiran Bapak Camat dengan tepukan tangan. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Jubilaris Suster Maria Alfonsa bersama segenap keluarga besar di Desa PKK, yang kami hormati Romo Pastor Paroki Werenfried Lama Bunga, para pastor, para suster, yang kami hormati pula pimpinan komunitas biara Susteran PRR Lebau dan Susteran PRR Francisco Yasinta Nunukan. Kita memberikan aplaus kepada para suster yang dari jauh-jauh dari Nunukan bisa hadir di tempat ini. Yang menghormati pula Pak Camat Adonara Timur, orang tua Belalawo dan suku Silawatana PKK, singkatnya para undangan sekalian yang gue hormati. Tapi sebelumnya gue menyampaikan permohonan maaf dulu.
karena gue minggu kemarin gue nabuni letak maaf kayak si Suster Irene si Ijean, nah juga misa syukur Pancabindu 40 tahun. Pak Yos Saudara Umat guru gue yang juga undang, tetapi memang gue berhalangan sama sekali. Ini pertepatan juga gue 1 bulan yang lalu gue ada di mahasiswa sudah kontak mahasiswa himpunan mahasiswa pelajar asal Purbagolid yang kontak sudah 1 bulan untuk kami bertemu, untuk kami mau mengkreat acara di 17 Agustus ini. Gue mempercayakan teman-teman mahasiswa anak-anak Lewotana ini ingin menjadi bagian terpenting di Kecamatan Purbagolid, mengambil bagian di panitia untuk perayaan HUT kemerdekaan RI ke-7 di Kecamatan Purbagolid. Maka waktunya memang gue sampaikan ke Pak Yos kemarin, gue sudah 1 bulan yang lalu gue sudah merencanakan kegiatan ini, termasuk ada salah satu adik yang baru mengkreat acara si Solar Fun Run yang kemarin ini, kebetulan anak-anaknya juga pernah Lama Paha, jadi di desa Lama Paha si Kecamatan Purbagolid pakai golok tanah untuk coba mengkreat acara untuk kegiatan menyusun 17 di, maka pada kesempatan ini gue letak maaf sehingga gue namanya juga memang ada acara juga di desa Horinara kami. Ini karena urusan memang agak ini memang urusan kepala desa ya sakit-sakit terus ya, harus mendesak kami untuk segera mempertanggungjawabkan dan lain sebagainya, sehingga memang jadwalnya hari ini, sehingga gue harus meninggalkan tempat karena gue tidak hadir 2 kali, sama saja gue beban sekali, memang beban luar biasa, sehingga hari ini gue hadir di tempat ini juga mohon restu dari para undangan sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, karena ini mewakili para undangan tetapi juga melekat dalam jabatan ini, sehingga gue mau menyampaikan beberapa hal. Pertama, profisiat kepada Suster Maria Alfonsa yang sudah menjalankan tugas biara ini kurang lebih 25 tahun menjalankan misi biara, misi keselamatan para umat, dan gue berharap supaya tugas-tugas yang Suster jalankan di tempat-tempat yang sudah digambarkan begitu luas, ini merupakan pengalaman yang sangat-sangat berarti. Dan hari ini pulang ke kampung halaman, pulang ke Lewotana PPGK yang melahirkan Suster sebagai seorang Suster, pulang untuk menyampaikan syukur dan terima kasih kepada seluruh Lewotana yang ada di sini, segenap masyarakat yang ada di sini, termasuk dukungan daripada umat sekalian yang ada di sini. Maka Pironi juga yang sangat berbahagia juga pastor parokinya, karena hampir di bulan yang sama merayakan syukuran perjalanan hidup membiara 40 tahun dan 25 tahun ini merupakan hal yang sangat istimewa, sangat istimewa. Kami yang pegawai negeri saja, kami yang mungkin menjalankan tugas saja, 25 tahun itu kan sudah sangat menjemukan, sudah sangat membosankan menjalankan karya-karyanya. Tetapi Suster masih semangat sekali, masih sangat bertahan sekali. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang ada ini terus menjalankan misi perdamaian, karena tidak ingin supaya kita hidup di tengah-tengah masyarakat dan umat ini senantiasa harus berdamai. Maka pada hari ini tidak hadir di tempat ini karena ada cinta. Maka tidak hadir di tempat ini. Yang pertama, karena Tuhan mencintai kita. Yang kedua, kita mencintai Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita sama-sama saling mencintai. Maka tepuk tangan untuk cinta hari ini, sehingga kita bisa hadir di tempat ini karena cinta. Suster mengundang kami karena Suster mencintai Lewotana, Suster mencintai kampung halamannya, Suster mencintai orang tuanya. Ingat Suster, ketika kita sudah berjalan begitu jauh, tetapi 2 insan itu yang selalu kita ingat. Pasti di pojok doa sana Suster selalu mengingat 2 insan itu. Siapa itu insan itu? Insan itu adalah Mama dan
Bapak kita. Itu teriring doa dan segala urusan tetap di suatu sore atau malam, tetap di pojok itu tetap kita harus mengingat mereka, karena mereka melahirkan kita, mereka yang membesarkan kita, dan suster sampai berdiri sampai dengan 25 tahun ini karena mereka. Kami hadir di sini tentunya memberikan dukungan dan doa sehingga perjalanan suster ini sangat panjang sekali. Bisa juga sampai dengan 40 tahun seperti Suster Iren, dan juga bisa sampai dengan 50 tahun seperti Suster Clarentin yang ada di Paroki Hingang kemarin, menjalankan misa syukur 25 tahun, dan mudah-mudahan sampai dengan Intan. Ya, kita berharap supaya perjalanan ini mesti harus panjang hidup membiara ini, supaya yang suster pengalaman suster itu suster bisa membagikan kepada siapa saja yang suster ketemukan. Lalu saya juga ingin menyampaikan sedikit update soal keadaan di Kecamatan Purwogulit, suster. Saya penting juga ingin menyampaikan supaya suster mereka bisa ikuti dari jauh. Kami di sini sudah hidup rukun dan damai. Tidak ada pertentangan di antara kami. Itu adalah tujuan kita, tujuan hidup kita. Baik pemerintah maupun biarawan dan biarawati mempunyai tujuan yang sama, yaitu hidup saling berdampingan dan saling damai satu sama dengan yang lain. Maka di 12 desa di Kecamatan Purwogulit ini sungguh luar biasa, mereka punya rasa toleransinya. Sehingga baru kemarin 2023 kemarin kami mendapatkan predikat dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu desa yang ada di Kabupaten Flores Timur, tepatnya di Kecamatan Purwogulit, mendapatkan predikat desa tertoleransi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Desa Beringharjo. Maka jalinan hubungan kekerabatan toleransi antar umat beragama yang ada di sini terus kita pupuk, terus kita jaga, sehingga jangan sampai ada konflik-konflik di antara kita. Minta dukungan dari segenap unsur yang ada di sini, termasuk para pastor dan juga pastor Proki. Kemarin saya juga sudah ketemu Romo Willem untuk membicarakan soal kedamaian yang ada di sini, dan Romo Sil, pastor Proki Santo Martinus Singa juga. Kami mempunyai konsep yang sama. Imam masjid, para imam masjid yang ada di sini, supaya kita saling bergandengan tangan, supaya kita dapat membangun Kecamatan Purwogulit ini lebih baik lagi. Lalu yang berikut terkait dengan program pemerintah. Program pemerintah makan bergizi berkah gratis ya ini. Nah, gue juga ingin sampaikan supaya ini peluang-peluang untuk masyarakat yang ada di sini. Kami sudah sepakat karena beberapa waktu yang lalu Pak Bupati Flores Timur berkunjung ke Maumere, duduk bersama dengan Bupati Sika, tambah dengan Uskup Maumere untuk juga berdiskusi soal MBG ini. Karena kami di sini juga ingin supaya menghadirkan salah satu dapur. Purwogulit ingin supaya satu dapur yang ada di sini. Purwogulit ini di tengah, maka Kecamatan Purwogulit antara Bitiama dan Adonara, kami pastikan bahwa Kecamatan Purwogulit dan Adonara memiliki satu dapur. Ketika kita klik di Dapodik, maka muncul data anak-anak sekolah, kurang lebih 3.000 anak sekolah yang ada di sini. Yang itu dasar untuk usulan untuk menjadi salah satu dapur. Dan ya kalau jalan, maka setiap harinya kita siapkan 3.000 potong daging, atau 3.000 butir telur, atau 3.000 paket sayur, 3.000 buah-buahan, tambah dengan 2.000 kilogram beras misalnya. Berarti perputaran ekonomi sudah mulai baik. Ketika kami diskusi mau 12 kepala desa dan salah satu orang swasta, dan juga ada dekat sekali dengan Bapak Bupati Flores Timur, dan ketika dia juga dipantau oleh Pak Bupati Flores Timur, nah menyampaikan bahwa
kalau pemerintah desa juga turut ambil bagian di dalam, maka dia menjadi model di Kabupaten Flores Timur, model di NTT. Karena kalau di kabupaten-kabupaten lain, dia biasanya bergeraknya orang swasta saja, orang swasta yang bergerak. Maka ini kalau unsur pemerintah desa yang masuk, maka ini salah satu model. Dan ini membangkitkan ekonomi karena 3.000 setiap hari Bapak dan Ibu sekalian. Bayangkan saja 3.000 potong daging ayam atau 3.000 telur ayam, 3.000 paket sayur mayur, tambah dengan 2.000 kilogram beras. Maka belum kami hitung dengan ibu-ibu hamil. Belum kami hitung. Maka kalau dikalkulasikan sekitar 3.500, maka kalau dapur salah satu di Kecamatan Klubagolit, maka dia sangat membantu pergerakan ekonomi masyarakat. Kuharapkan 20% untuk ketahanan pangan dia dapat dimanfaatkan secara baik oleh teman-teman kepala desa, menyiapkan bahan baku yang gue sampaikan aku nih untuk selanjutnya nanti bisa didistribusikan ke dapur SPPG. Yang kedua, peluangnya adalah akan direkrut anak-anak yang di sini kurang lebih 40 menjadi pekerja di SPPG, di dapur SPPG. Bayangkan, apros, pagi masuk, sore pulang, sore masuk, malam dia harus menyiapkan. Jam 1 dini hari ini harus siapkan makanan. Kita memakai kendaraan yang ada di sini untuk nanti mendistribusi sampai ke misalnya Koli Petung, Adonara, dia tidak distribusi setiap hari. Kita bayangkan saja nih, berapa pergerakan ekonomi yang kita bisa hasilkan di sini untuk bisa melakukan gerakan-gerakan seperti ini supaya ekonomi yang ada di sini bisa terbantu. Dia mengingat apa yang disampaikan oleh Bupati Flores Timur dalam pandangannya pada saat Musrenbang RPJMD 2025-2029 ingin membangkitkan pertama Suster Maria Alfonsa ini bisa terus berlanjut sampai ke Pancawindu maupun sampai ke Emas dan juga misalnya sampai ke Intan. Kami banyak berdoa supaya Suster mempunyai harapan yang besar supaya bisa meneruskan misi PRR ini ke tengah-tengah umat dan masyarakat yang Suster kunjungi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak yang telah membawakan sambutan mewakili tamu undangan. Ada cinta, ada damai, sesuatu yang diinginkan semua kita. Tadi disampaikan bahwa mimpi-mimpi dari Klubagolit, mimpi-mimpi Lewotana bukan hanya sebatas mimpi. Yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi itu adalah harapan karena cinta untuk semua kita. Sekali lagi kita hadir karena cinta. Di PPGK waktu-waktu yang lalu telah dirayakan syukuran 40 tahun Suster Irene CIY. Boleh Suster Irene? Di mana Suster? Oke, Suster. Ya, saya menjadi bertanya-tanya. PPGK ini syukuran Suster nih muampai. Kira-kira Suster ini yang pirakai? Menjadi pertanyaan saya, boleh dijawab bersama Bapak Mama. PPGK Suster yang pirakai? 4. Pertama Suster Heku. Oh, Suster Irene ya, yang membuka jalan untuk putri-putri dari PPGK. Terima kasih Suster Irene. Yang pertama Suster Irene, yang kedua Suster Alfonsa. Oke, yang ketiga Suster Ona. Yang keempat Suster
supaya kita ditoy, oh tidak bebas kita kenal nih. Ya. 40 tahun hidup pembiara orang Mama Suster luar biasa. Mari Mama, boleh naik lagi gerek kokoku Mama. Suster Alfonsa mengikuti yang kedua. Tadi yang ketiga Suster Ona kalau tidak salah. Suster Ona, mari. Nah, kalau yang ini kayaknya saya panggil kakak Suster. Mari kakak. Yang keempat Suster Yeni, Yuli, orang niyo tiluk melasare kurang deh. Suster Yuli. Oke. Bapak Ibu sekalian, lihatlah. Inilah keempat putri PKGK yang mengabdikan dirinya memenuhi panggilan Tuhan, hidup membiara. Kita berikan aplaus sekali lagi. Akankah berakhir di Suster Yuli atau akan berlanjut ke suster-suster lainnya yang lahir dari lewat tanah ini? Mau lanjut? Lanjut. Ari Kreako Hangkai. Inilah kakak-kakak sustermu. Ya, semoga dari lewat tanah ini ada yang terpanggil untuk meneruskan hidup membiara selanjutnya. Amin. Terima kasih Mama Suster, kakak suster, teman. Terima kasih mungkin ya. Saya beri kayak di seumuran ini. Ya, silakan duduk. 4 orang. Nanti ama Romo naik goda hal di mana? Pasti di. Kalau suster di arang, Romo tuan di pasti di no arang kai. No arang kai. Oh no uli. Kau nasi bapak. Aku kau nggak kali. Romo boleh Romo. Mari Romo. Orang mio. Inawai pakai amalan ketemu uli. Hah? Mereka tak dengan Romo siapa? Yohanes yang hebat. Romo Yohanes yang hebat. Rakal gondrong, wae rosi belen nanti pepake kan ada di Romo nak kami ikan nemonya. Kita berikan aplaus untuk Romo. Pembuka jalan, semoga ada Romo-Romo selanjutnya. Amin. Terima kasih, silakan kembali. Nih, lo kan kita ada apa sih yang beri acara setengah nih Romo nih. Nih Romo nih. Walaupun gondrong Romo ini. Hadirin sekalian, usai kita mendengarkan sambutan-sambutan, mari kita saksikan bersama persembahan cinta lewat tarian Ina Gaiwata yang akan dipersembahkan oleh putra-putri dari Lewotana. Inilah dia penampilan tariannya Ina Gaiwata. Kita sambut dalam aplaus yang paling meriah.
luar biasa. Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya. Tarian yang dibawakan tadi punya makna yang begitu mendalam. Cerita kehidupan di rumah. Watak kenai. Hampir semua kita menyukai watak kenai. Bukan toh ya. Dan bicara tentang watak kenai di jam yang seperti ini, maka Taib menjadi maluna. Watak kenai Taib menjadi maluna, maka kita lanjutkan dengan santap siang bersama untuk mengisi Kampung Tengah sebelum melanjutkan acara resepsi kita. Namun, mari terlebih dahulu kita mensyukuri berkat dan rahmat Tuhan dalam doa kepada Bapak Pastor Paroki Romo Wilhelmus Atawolo. Disilakan untuk bisa membawakan doa. Romo doa na letak musik wae. Silakan Bapak Romo. Ya, saya mau nyanyi makan. Tidak bisa ya. Baik, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, dan hati-hatinya kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu yang senantiasa menyertai kami, yang boleh kami alami dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur bersama Suster Maria Alfonsa yang hari ini boleh merayakan berat dalam kehidupan membiara bersama keluarga, bersama kami semua di tempat ini. Dalam kegembiraan dan sukacita ini, Engkau memberikan kepada kami makanan dan minuman untuk menguatkan raga kami. Kami mohon ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, jamalah makanan dan minuman yang telah disiapkan bagi kami. Berkatilah kami semua, berkatilah keluarga, saudara-saudara kami yang sudah menyediakannya bagi kami. Semoga kami dengan penuh sukacita menikmati makanan minuman ini, menimba kekuatan yang baru untuk kehidupan dan karya yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Tuhan bersama-Mu, kita sekalian, makanan dan minuman yang disediakan bagi kita, sebagai keluarga yang telah menyediakannya, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan. Jangan lupa sebentar sembahyang tutup masing-masing. Itu wajib hukumnya. Terima kasih Bapak Romo. Perlu kami informasikan, untuk santap siang telah disediakan 6 meja hidangan. 2 meja di sebelah kiri saya, di belakang anggota KOR. 1 meja daging sapi dan 1 lagi ikan. 3 meja bagian belakang dari apa ini? Dekornya, ya panggungnya, bagian belakang. Ada batasannya, akhiran air rawoho dan lanjut terus ke rawoho dan ini ya Bapak Ibu ya. Ada 3 meja makan, 2 sapi dan 1 ikan. Nanti boleh ditanyakan langsung ke pelayan-pelayan yang ada. Dan 1 meja di sebelah kanan saya, daging sapi yang disediakan. Bapak Ibu, Romo Suster sekalian nanti akan diarahkan oleh panitia. Dan untuk makan siang ini kita akan dihibur kembali oleh penampilan tarian, juga lagu-lagu yang dibawakan oleh siapa saja nantinya akan kita saksikan bersama. Namun sebelumnya, Kakak Suster boleh mempersilahkan semua hadirin sekalian untuk buah Ma'a Indonesia lepat Ma'a Kiban. Indonesia nolaki. Terakhir latih. Oh, latih. Baik, KBI Nakama Kopo Alap Arik baik Limang Kae. Hai sekarang ya, sekarang jadi Muhammadiyah kita Bu Ana.
Senareke. Kita berikan aplaus untuk Suster Alfonsa ya. Boleh taruh Indonesia di daerah aku tuh sewu terlalu akan satu kali seluruh rumpu rantai. Ya kemarin itu ya, disilahkan. Semoga semua yang hadir juga tidak bosan-bosan mengikuti acara ini hingga akhir.
Bukan itu? Kita berikan aplaus Bapak Ibu hadirin sekalian. Orang yang HMT buang ke tepuk tangan Ranura di mana? Tina mau kelas pira? 5. Ini semuanya kelas 5? Take. Kelas berapa? Narasumbernya Bu Ina. Oke, kita perkenalan singkat. Sebut nama panggilan dengan kelasnya. Melantai. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ina, mau? Alkifa kelas 5. Lupa kok Ina kelas. Oh, dia kelas 2 ya? Oke, lanjut. Bu Ina. Kelas 2. Ina kelas 5. Oh, kelas masuk SMP. Nah, bingung lah mau balik kelas pira. Oke. Ya, kelas 2, kelas 4, kelas 5, SMP kelas 1. Luar biasa. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu yang mau pilih naik dulu ya kan, tidak usah tepuk tangan di belakang. Tepuk tangan selamat bisa datang nih. Ya. Siapa yang melatih kalian? Saya Kunuan nih. Mama Rina, di mana Mama Rina berada? Oh, di belakang ya. Ini adalah hasil dari binaan Mama Rina. Luar biasa, silakan kembali. Naku yang gue mari bosan halalol naku. Kita harus letak beri bensan lebih dulu. Minta restu lebih dulu. Jadi tarian yang dibawakan tadi adalah Dolo Beri Bensa. Bapak Ibu hadirin sekalian, sembari menikmati santap siangnya, kita disuguhkan kembali penampilan dari anak-anak Lowo Tanah. Kali ini